Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang membahas berbagai hal, kisah dan juga kasus dalam kemasan cerita bergambar. So langsung saja, di video kali ini admin akan langsung membacakan sebuah kisah yang ditulis oleh saudara Faisal Aplansyah dalam akun Wattpad miliknya. Untuk kalian yang penasaran dan ingin membacanya, alamat linknya sudah admin sematkan dalam kolom deskripsi. Jadi silakan kalian buka dan juga silakan kalian follow ya akun miliknya, sehingga kalian bisa mengikuti kisah menarik lain yang ditulis oleh saudara Faisal. Dan pada video ini, kisah yang akan diceritakan adalah kisah mengenai pengemis jembatan penyeberangan. Di suatu kota metropolitan, terdapat sebuah jembatan penyeberangan yang begitu kumuh. Jembatan penyeberangan ini sebenarnya sangat besar dan juga kokoh. Badannya tercat warna merah dan putih. Sebenarnya sangat begitu rapi dan juga sangat indah bila dipandang dari luar. Namun yang membuatnya kumuh adalah keberadaan seorang pengemis yang ada di sana. Pengemis itu adalah seorang laki-laki tua. Pengemis ini mengais rezeki dari derma para pejalan yang melintas. Sebenarnya ia tidak mengganggu, tidak juga meminta paksa. Tetapi karena ia sehari-hari tidur di sana, akhirnya jembatan penyeberangan itu menjadi begitu bau. Bahkan buang air dan hajat pun ia lakukan di sana. Sungguh sangat menjijikkan. Lama-kelamaan akhirnya tidak ada pejalan yang mau menggunakan lagi jembatan itu. Hal ini sungguh sangat mengganggu banyak orang. Mereka akhirnya memilih untuk menyeberang langsung lewat jalan raya. Banyak pejalan yang akhirnya berlalu lalang membelah keramaian jalan raya. Lalu lintas yang sebenarnya sudah macet semakin bertambah parah. Karena memang jalan raya yang ada di bawah jembatan itu adalah jalan arteri besar yang kerap menjadi kemacetan. Polisi lalu lintas pun akhirnya dibuat gerah. Mereka lantas melapor kepada Satpol PP agar segera memindahkan pengemis itu dari jembatan penyeberangan. Singkat cerita, sore itu juga beberapa petugas Satpol PP datang. Mereka membawa peralatan yang biasa mereka gunakan untuk merazia para pedagang kaki lima. Mereka pun segera naik ke atas jembatan penyeberangan. Jembatan itu sedikit gelap di dalam karena baliho-baliho raksasa yang menempel di badan luar jembatan menghalangi cahaya masuk. Tetapi dari kejauhan, petugas sudah bisa melihat pengemis itu di ujung lain jembatan, tepatnya di dekat tangga. Bau pesing kencing bercampur dengan aroma kotoran manusia mulai menusuk hidung para petugas. Padahal kala itu mereka menggunakan masker. Mereka kemudian bersiaga, sudah siap seandainya pengemis itu melakukan perlawanan. Tetapi ketika dihampiri, pengemis itu pasrah dan menurut. Meski awalnya sempat kaget melihat banyak sekali orang mengenakan seragam coklat menghampirinya. Petugas dengan mudahnya membawa turun pengemis itu. Ia pun digiring turun dari jembatan. Sekali lagi, bau busuk di badannya yang kemungkinan tidak mandi berpuluh-puluh minggu sangat mengusik. Beberapa petugas nampak menutup kedua tangannya pada masker mereka, seolah masker saja tidak cukup. Ketika hendak dimasukkan ke dalam mobil pickup, pengemis itu pun berucap, "Pak, teman saya tidak diajak." Petugas-petugas itu nampak bingung mendengar ucapannya. Seorang petugas yang menggandeng pengemis itu kemudian berusaha merespon, "Kamu ada teman?" Namun pengemis itu hanya diam. Justru sepertinya ia heran mendengar ucapan petugas itu. Mereka pun hening sejenak karena tidak paham ucapan satu sama lain. Pada akhirnya, petugas itu akhirnya membawa pengemis itu masuk, mengacuhkan ucapannya tadi. Pengemis itu kemudian dibawa ke dinas sosial setempat. Di sana ia diberi makan, pakaian dan juga tempat tinggal. Pengemis itu kini menjadi tanggungan negara. Ia begitu bahagia ketika melahap nasi bungkus yang diberikan oleh petugas dinas sosial. Di sela-sela makannya pun ia bersyukur. Kemudian berkata, "Wah, kasihan teman saya, nggak dapat makan." Setelah pengemis itu diciduk, jembatan penyeberangan tersebut dibersihkan keesokan harinya oleh pasukan kuning dari dinas pertamanan. Sungguh menjijikkan kondisi jembatan itu. Kotoran manusia berserakan di sudut-sudut lantai. Sungguh pekerjaan yang sangat berat untuk membersihkan dan menghilangkan bau luar biasa itu. Tetapi pada akhirnya,
Mereka melakukan pekerjaannya dengan baik. Jembatan itu kembali bersih dan juga harum. Keesokan harinya, polisi lalu lintas mulai mengarahkan para pejalan yang hendak nekat menyeberang untuk kembali menggunakan jembatan penyeberangan itu. Beberapa pejalan sempat ragu, namun karena penjelasan dari polisi serta bau harum yang tercium saat menaiki tangga jembatan, mereka akhirnya mau untuk melintasi jembatan tersebut. Pejalan lainnya pun mulai mengikuti. Akhirnya jembatan itu kini digunakan sebagaimana mestinya setelah sekian lama tidak terawat. Tetapi sepertinya keramaian tersebut hanya bertahan hari itu saja. Keesokan harinya, para pejalan kembali menyeberang paksa di jalan raya. Polisi yang sedang ditugaskan menjaga jembatan itu pun dibuat kaget karena kemacetan kembali terjadi. Sore itu juga, beberapa polisi terlihat kembali berjaga di bawah jembatan dan menghalau pejalan yang hendak menyeberang jalan raya. Beberapa pejalan nampaknya menggerutu. Polisi-polisi itu kemudian menanyakan mengapa ia dan juga pejalan lain tidak mau menaiki jembatan itu. "Bapak ke atas, lalu lihat sendiri," ucap salah satu pejalan kaki itu sambil menggerutu. Polisi itu sedikit kaget. Ia pun lantas naik ke atas jembatan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Betapa terkejutnya polisi itu. Ia melihat pengemis itu lagi. Tidak hanya itu, kotoran dan juga bau busuk yang kemarin dibersihkan muncul kembali. Polisi itu pun langsung menelepon Satpol PP. Petugas Satpol PP yang menerima telepon itu kebingungan. Ia pun langsung menelpon dinas sosial. Ada kemungkinan dinas sosial melepas pengemis itu kembali ke jalan. Sungguh aneh. Padahal jelas-jelas tunawisma seperti itu tidak boleh lagi dilepaskan. Namun anehnya, petugas dinas sosial justru bingung juga ketika menerima telepon dari Satpol PP. Ia menjelaskan bahwa pengemis itu masih ada di dinas sosial. Petugas itu bahkan menawarkan apabila Satpol PP mau berbicara langsung dengan sang pengemis. Merasa salah sangka, petugas Satpol PP itu kemudian mematikan telepon. Berarti kali ini ada pengemis lain yang tinggal di jembatan penyeberangan itu. Keesokan harinya, dengan tim dan peralatan yang sama, Satpol PP itu kembali ke jembatan penyeberangan. Mereka lalu segera naik ke tangga jembatan. Di atas sana, mereka melihat pengemis itu. Ya, pengemis yang sama yang mereka ciduk beberapa hari lalu, yang kemudian mereka titipkan di dinas sosial, lengkap dengan bau pesing dan kotoran yang seharusnya sudah dibersihkan kemarin. Petugas itu pun begitu marah. Ia merasa dihina dan dibohongi. Wah, berarti semalam aku dibohongi. Buktinya pengemis itu masih ada di sini. Ia pun langsung menelepon ke dinas sosial. "Pak, jangan bercanda ya sama saya." Namun petugas dinas sosial itu membantah. Ia mengatakan, "Maaf Pak, sungguh saya tidak berbohong. Kalau Bapak tidak percaya, saya sambungkan sekarang dengan pengemisnya langsung," ucapnya. "Halo Pak." Pengemis itu menyapa melalui telepon itu. Betapa terkejutnya petugas Satpol PP ketika mendengar suara pengemis yang mereka ciduk kemarin. Sementara ia sedang menyaksikan sendiri di hadapannya pengemis yang sama yang tengah duduk mematung menghadap langit-langit jembatan. Karena tidak yakin, ia pun mulai membentak-bentak lawan bicaranya di telepon. "Kamu benar pengemis yang kemarin?" "Iya Pak, saya pengemis yang kemarin." Ia pun bergidik ngeri sambil terus berbicara dengan pengemis yang ada di telepon. Ia perlahan berjalan mendekati pengemis yang ada di jembatan. Sesekali ia mengusap-usap bola matanya, seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Begitu mirip wajah, perawakan, bahkan kaos robek-robek yang ia kenakan sama persis dengan pengemis yang kemarin. Karena terus dihujam pertanyaan yang sama, pengemis yang ada di telepon itu pun mulai curiga. "Bapak ketemu teman saya ya?" Seketika, bulu kuduk pun langsung merinding, seolah aliran listrik merambat cepat di lehernya. Teman." Satpol PP itu kemudian mengarahkan pandangannya ke handphonenya, berusaha fokus mendengar ucapan pengemis di telepon itu. "Iya Pak, teman saya. Tapi kok Bapak bisa lihat teman saya?"
kata teman saya. Cuma saya yang bisa lihat dia. Seketika, Satpol PP itu mengalihkan pandangannya ke arah pengemis yang ada di jembatan itu. Namun alangkah kagetnya ia ketika melihat raut muka pengemis itu. Senyuman itu begitu lebar, bahkan sudut mulutnya hampir menyentuh daun telinga. Gigi-giginya terlihat sangat besar, bahkan terlalu besar untuk gigi seorang manusia normal, dengan liur yang menetes deras sepanjang bibirnya. Sontak, ia menjatuhkan handphonenya dan hanya bisa melotot ketakutan melihat penampakan itu, tanpa bisa berteriak ataupun bergerak. Kemudian, sayup-sayup terdengar teriakan petugas lain yang berhamburan turun dari jembatan setelah melihat penampakan pengemis itu. Menyusul rekan-rekannya, petugas itu pun langsung lari terbirit-birit, meninggalkan handphone yang jatuh di jembatan. Cerita mengerikan itu kini sudah tersebar luas di masyarakat sekitar. Hantu penunggu jembatan yang berwujud pengemis itu menjadi legenda kota yang hampir diketahui semua orang. Alhasil, tidak ada yang berani melewati jembatan ini meskipun pada siang hari. Oke, itulah kisah yang ditulis oleh Faisal Aplansah dalam akun Wattpad miliknya. Jika kalian suka konten horor seperti ini, silahkan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video update dari channel Biko Story. Sampai jumpa kembali di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.